Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat belajar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita kembali bertemu dengan Bu Esti untuk belajar bersama. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari grafik fungsi kuadrat pertemuan yang kedua Matematika SMP kelas 9. Menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah BX. Kita ingat kembali bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, di sini perhatikan tabel grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X, Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X, dan Y sama dengan negatif X kuadrat kurangi 2X. Nah, kita lihat sekarang coba A-nya berapa ya. Nah, kita lihat untuk yang pertama di sini berarti A-nya adalah 1. 1 berarti lebih besar dari 0. Untuk yang kedua, A-nya juga 1, lebih besar dari 0. Dan untuk yang ketiga, A-nya adalah negatif 1. Yang keempat, A juga negatif 1, berarti kurang dari 0. Nah, sekarang saya terangkan sedikit ya. Untuk mencarinya, biar kalian lebih paham lagi, untuk Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Untuk X-nya, ini adalah X-nya. Kalau X-nya negatif 2, maka didapatkan. Ini X-nya diganti negatif 2. Ini juga, jadi X kuadrat. Berarti negatif 2 kuadrat adalah 4, ditambah 2X, berarti 2X. 2 kali negatif 2, berarti negatif 4. Sehingga diperoleh 4 tambah negatif 4 sama dengan 0. Sehingga koordinat titik potongnya adalah negatif 2,0. Ini. Untuk X sama dengan negatif 1 didapatkan. Negatif 1 kuadrat adalah 1 ditambah 2 kali negatif 1, berarti negatif 2. 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1. Sehingga koordinat titik potongnya adalah negatif 1, negatif 1. Kemudian untuk X sama dengan 0, berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0, hasilnya adalah 0. Koordinat titik potongnya 0,0. Dan seterusnya, sehingga kita dapatkan untuk X sama dengan 1, maka Y-nya 3, untuk X sama dengan 2, Y-nya 8. Ya. Kemudian untuk yang kedua, saya terangkan satu aja nih ya. Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X, berarti X-nya negatif 2 kuadrat berarti 4, dikurangi 2 kali negatif 2, berarti negatif 4. Sehingga diperoleh 4 kurangi negatif 4, sama aja dengan 4 tambah 4, berarti sama dengan 8. Sehingga koordinat titik potongnya adalah negatif 2,8. Sini. Ya, untuk yang berikutnya, saya yakin kalian semua bisa mengerjakan ya. Berikutnya, ini juga saya terangkan yang atas sendiri. Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X. Nah, di sini negatif X kuadrat, berarti ini negatif, X-nya negatif 2. Negatif 2 kuadrat adalah 4, berarti ini negatif 4 ditambah 2 kali negatif 2, berarti negatif 4. Negatif 4 tambah negatif 4 ketemunya adalah negatif 8. Sehingga koordinat titik potongnya adalah negatif 2, negatif 8. Ini. Dan seterusnya, kalian bisa menghitung sendiri. Nah, yang ini juga saya terangkan yang atas. Y sama dengan negatif X kuadrat kurangi 2X. Berarti X-nya diganti negatif 2. Ya. Negatif 2 kuadrat berarti 4 dikurangi 2 kali negatif 2 berarti negatif 4. Negatif 4 dikurangi negatif 4 berarti sama aja dengan negatif 4 tambah 4, berarti hasilnya adalah 0. Sehingga koordinat titik potongnya adalah negatif 2,0. Ya. Nah, selanjutnya saya yakin kalian pasti paham untuk mencari yang lainnya. Nah, sahabat belajar, dari grafik fungsi yang telah dibuat
tabelnya tadi, kita dapatkan tabel seperti ini tadi ya. Nah, kita akan menggambarkan grafik nih. Grafiknya sudah saya gambarkan. Nih, grafiknya seperti ini. Sengaja saya buat warna-warni biar lebih jelas, lebih mudah difahami ya. Untuk yang pertama, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Nah, di sini dapatkan yang pertama koordinatnya adalah negatif 2,0. Negatif 2,0. Berarti di sini. Kemudian negatif 1, negatif 1, 0,0, 1,3, dan yang berikutnya 2,8 di atas sana. Ini saya perpanjang, mohon maaf tidak sampai ya. Berikutnya, untuk Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X. Yang biru, kita lihat yang biru nih. Yang pertama, negatif 2,8, berarti di atas sana. Kemudian negatif 1,3 di sini. 0,0. Kemudian 1, negatif 1 di sini. Kemudian 2,0. Nah, grafiknya ini saya perpanjang, jadi dapatkan grafik yang berwarna biru. Kalau kita perhatikan di sini, keduanya yang hijau dan biru, parabola terbuka ke atas ya. Jadi di sini kita lihat tadi ternyata A-nya itu adalah 1. Nah, ini juga A-nya 1, berarti lebih dari 0. Kalau A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas. Berikutnya, Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X. Nah, ini kita lihat di sini grafik yang berwarna kuning. Diperoleh negatif 2, negatif 8. Oh, berarti di bawah sana. Kemudian negatif 1,3 di sini. 0,0. 1,1. Kemudian 2,0. Nah, gambarnya yang kuning ini ternyata grafik parabola terbuka ke bawah. Demikian juga yang ungu. Negatif 2,0. Nah, di sini kemudian negatif 1,1, 0,0, 1, negatif 3, dan yang terakhir 2, negatif 8 di bawah sana. Kalau kita perhatikan ternyata parabola terbuka ke bawah. Sekarang kita lihat nih, Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X. Oh, ternyata A-nya itu adalah negatif 1. Berarti kesimpulannya, kalau A kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah. Sekarang, perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, di sini sudah saya gambarkan ada 3 buah grafik. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Ini yang berwarna hijau. Ya. Kemudian yang kedua, Y sama dengan X kuadrat kurangi 3X ditambah 2 yang berwarna biru. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan min X kuadrat kurangi 5X dikurangi 4 yang berwarna ungu. Nah, langsung saja saya beritahu untuk keterangannya bahwa nilai A pada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, kita cek ya. Untuk yang pertama, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, berarti A-nya adalah 1. Nah, 1 itu berarti positif atau lebih dari 0. Maka grafik terbuka ke atas. Untuk yang kedua, Y sama dengan X kuadrat kurangi 3X tambah 2. Ini A-nya juga 1. Berarti bernilai positif dan lebih dari 0. Grafik parabola terbuka ke atas. Kemudian, jika A negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Perhatikan di sini bahwa Y sama dengan min X kuadrat kurangi 5X kurangi 4. Bahwa A-nya adalah negatif 1. Berarti ini negatif ya. Nah, oleh karena negatif maka parabola terbuka ke bawah. Kemudian, jika nilai A semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus. Nah, misalnya saja ini, kalau Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, kan gambarnya ini yang hijau ya. Kalau misalnya Y sama dengan 2X kuadrat tambah 2X, maka grafiknya ini terletak di dalam sini, jadi lebih kurus. Seperti pelajaran sebelumnya. Kemudian, jika A lebih dari 0, grafik memiliki titik puncak minimum. Nah,
Yang A lebih dari 0 mana? Nah, A lebih dari 0 adalah ini, yang pertama dan yang kedua, karena A-nya 1. Jadi, ini tadi grafiknya terbuka ke atas, mempunyai titik puncak minimum, yaitu ini titik puncaknya. Ya, ini titik puncaknya. Jadi, titik puncaknya adalah minimum. Jika A kurang dari 0, grafik memiliki titik puncak maksimum. Nah, di sini, untuk yang ungu ini, terbuka ke bawah, ini mempunyai titik puncak maksimum. Kemudian, nilai C pada grafik menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk yang pertama, C-nya adalah 0. Ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya di sini tidak ada, berarti 0. Berarti perpotongannya adalah 0, C. Nah, karena C-nya 0, maka 0,0. Kita lihat di sini. Perpotongan pada sumbu Y, ini garis Y-nya, sumbu Y-nya, berarti di sini nih 0,0. Kemudian untuk yang warna biru di sini, nah perpotongannya di mana? Di sini nih. Berapa di sini? Ya, ini kan 1, ini 2. Berarti perpotongannya adalah 0,2. Ya, kita lihat nih. A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya adalah 2. Berarti 0,2. Berikutnya untuk yang warna ungu ini, nah kalau kita lihat A-nya negatif 1, B-nya negatif 5, C-nya negatif 4. Berarti perpotongannya adalah di sini 0, negatif 4. Kemudian, lah kok ini ada garis putus-putus apa? Garis putus-putus di sini adalah merupakan sumbu simetri. Jadi ini sumbu simetrinya. Untuk sumbu simetri yang warna ungu, sumbu simetri yang warna hijau ini, kemudian ini adalah sumbu simetri untuk grafik yang kedua atau yang berwarna biru. Sekarang perhatikan contoh grafik fungsi kuadrat berikut. Di sini sudah saya gambarkan ada 5 buah grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat kurangi 5X tambah 2. Nah, berarti A-nya adalah 1, B-nya negatif 1, dan C-nya adalah 2. Nah, karena A-nya 1, berarti lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Gambarnya ini nih, yang warna oranye. Ya. Titik puncaknya mana? Titik puncaknya adalah ini, mempunyai titik puncak minimum. Kemudian, karena C-nya 2, maka memotong sumbu Y pada koordinat 0,2 di sini. Berikutnya, Y sama dengan 2X kuadrat kurangi 6X tambah 4. A-nya 2, B-nya negatif 6, dan C-nya 4. Berarti karena A-nya 2, maka parabola terbuka ke atas. Nah, perhatikan nih, yang berwarna hijau nih. Nah, ya, kemudian titik puncaknya adalah titik puncak minimum di sini. Memotong sumbu Y pada koordinat 0,4 di sini. Karena C-nya adalah 4. Kemudian Y sama dengan min 2X kuadrat tambah 8. Berarti A-nya negatif 2. Kemudian B-nya tidak ada ya, atau 0. C-nya adalah 8. Nah, gambarnya ini yang berwarna biru nih, ya, yang berwarna biru. Karena A-nya adalah negatif 2, maka ini negatif, berarti kurang dari 0, dan parabola terbuka ke bawah, ya. Kemudian titik puncaknya adalah titik puncak maksimum di sini. Dan memotong sumbu Y pada koordinat di sini 0,8. Yang berikutnya Y sama dengan X kuadrat kurangi 7X tambah 10. Berarti A-nya 1, B-nya negatif 7, dan C-nya 10. Sehingga parabola terbuka ke atas. Ini yang ungu ya, parabola terbuka ke atas. Kemudian memiliki titik puncak minimum di sini. Dan memotong sumbu Y pada koordinat di sini nih, 0,10. Ya, 0,C, C-nya 10. 0,10. Dan yang terakhir, Y sama dengan min X kuadrat kurangi 5X kurangi 6. Berarti A-nya negatif 1, B-nya negatif 5, dan C-nya negatif 6.
Karena A negatif 1, maka parabola terbuka ke bawah. Ini gambarnya nih yang warnanya coklat. Ya, berarti memiliki titik puncak maksimum. Dan memotong sumbu Y pada koordinat 0, negatif 6. Bisa dipahami ya? Bagus. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu ya pertemuannya. Terima kasih atas perhatian seluruhnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau kalian belum paham, silahkan bisa untuk mengulangi kembali. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses untuk semuanya. Untuk yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.